Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa, sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Kami berdoa semoga Anda beserta keluarga yang berada di rumah senantiasa dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik yang terkait dengan kehidupan generasi muda saat ini yang perlu diperhatikan oleh orang-orang tua yang ada saat ini agar kedepannya generasi muda kita mengetahui tujuan hidup dan bagaimana tanggung jawab mereka terhadap kehidupan pribadinya, masyarakat, bangsa dan agama. Untuk itu tema kita pada hari ini adalah pendidikan agama bagi generasi milenial yang akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Buya Dr. Haji Tamrin Munte M.Hum. Beliau merupakan mursyid Tariqat Naqsabandi Besilam Langkat dan beliau juga merupakan penasihat Pondok Pesantren Nur Ar-Radiyah Kabupaten Langkat. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Buya, sehat? Sehat walafiat. Masya Allah. Tadi perjalanan lancar Buya kemari? Alhamdulillah. Masya Allah. Nampaknya ini tidak masih semangat, tidak ada kata letih nih Buya ya? Kalau hamba yang beramal itu mensyukuri nikmat, tidak boleh merasa letih. Baik, Masya Allah. Tidak boleh merasa. Masya Allah. Baik, kita perlu ketahui juga bersama bahwa beliau juga pernah menjadi umara, pemimpin, pernah menjabat sebagai wali kota Tanjung Balai nih Buya ya. Masya Allah, dan alhamdulillah beliau selain umara juga sebagai seorang yang alim, orang yang mengetahui tentang agama. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dan kita juga dihadiri oleh ibu-ibu yang cantik jelita yang usianya terpaut lanjut tapi stylenya agak mundur ke belakang ini Bu ya, agak muda nih Bu ya. Baik, mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Masya Allah. Bapak sudah dikasih tahu nonton ini Bu ya. Anak cucu udah dikasih tahu Ibu ya. Baik, supaya ramai yang nonton kita nih ya. Ini juga selain ibu-ibu, ada juga anak muda ini yang hadir ya bersama kita, anak-anak muda. Ini cocok sekali dengan tema kita nih Bu ya, Ya. tentang generasi milenial. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah bil khair. Ayu faslin jalastu? Oh, macam-macam nih Bu ya, ada kelas 6, ada kelas 5 nih Bu ya. Ibu, terjemahannya lihat di bawah berikut ini. Baik, ini ada beberapa majelis taklim. Kita dengarkan dulu yel-yel yang sudah saya dengar tadi latihannya bergema di studio TVR ini. Masya Allah, luar biasa. Yang pertama, kita perkenalkan dulu majelis taklim Ikawambi Ikatan Wanita Muslimah Binjai. Persilahkan.
Masya Allah, mari kita beri tepuk tangan. Masya Allah. Ini nampaknya banyak yang tak hafal Ibu ya. Saya lihat banyak yang nyontek kertas nih Bu ya. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim ya. Baik, itu bagus sekali salawatnya itu ya. Nanti akan datang dilatih lagi ya. Udah pakai dirijen harus kompak ini. Ya. Baik, selanjutnya dari Majelis Ta'lim PMTI, Perkumpulan Majelis Ta'lim Indonesia Medan Petisah. Persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. PMTI Medan Petisah. Masya Allah, mari itu utama. Masya Allah. Ini udah ngulang zikir pembukaan kita nih Bu ya. Atau cari aman ini yel-yelnya supaya hafal semuanya. Baik, selanjutnya Majelis Ta'lim An-Nur Medan Selatan. Medan Barat. Iya, silahkan Ibu. Allahu akbar. Allah. Baik, beri tepuk tangan, baik. ini bahayanya kalau yel-yelnya sama. Beda lagu. Yang satu pakai subhanallah, yang satu subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Karena yel-yelnya sama, agak terkontaminasi dengan lagu sebelumnya. Baik, tidak apa-apa Ibu. Insya Allah nanti latihan lagi supaya nanti disorot satu-satu ya. Udah paten, bajunya pun udah mantap, ini paten ya kan. Oke. Selanjutnya ini dari anak-anak muda. Nah, ini anak-anak muda, mudah-mudahan tidak kalah dengan oma-oma. Ya, anak-anak muda dari Majelis Ta'lim Santri Pondok Pesantren Nur Ar-Radiyah. Silahkan. Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah salawatullah alaika. Baik, Masya Allah, beri tepuk tangan Ibu. Baru kali ini saya bawa acara, semua majelis taklim yel-yelnya zikir ini, Masya Allah, luar biasa ya. Biasanya ada yang yel-yelnya hidup begitu Bu Yahya, ini zikir semuanya. Kalau boleh saya peringkat, ranking 1 majelis taklim Ikawambi, ranking 1 majelis taklim PMTI, semua ranking 1. Semua ranking 1 karena membawa yel-yel zikir. Baik, pemirsa yang berada di rumah, kami mengajak Anda untuk nantinya bertanya langsung dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 0811 61 00386 0811 61 00386. Baik, tidak sabar ibu-ibu ya. Insya Allah nanti dikasih juga kesempatan untuk bertanya dengan Buya. Kita tidak sabar akan mendengarkan tausiah dari Buya terkait dengan pendidikan agama bagi generasi milenial. Buya, dipersilahkan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana amtah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin.
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'as syahidin. Pemirsa televisi Republik Indonesia Sumatera Utara, dimanapun saudaraku berada yang dirahmati Allah, yang kami muliakan, ibu-ibu di studio yang mengikuti pengajian bareng pada sore hari ini yang dirahmati Allah, yang kami muliakan, kita sangat bersyukur dipertemukan Allah dalam suasana yang sangat diridhoinya. Ta'lim itu adalah salah satu prinsip dalam ajaran Islam. Karena kehidupan kita sadar tidak sadar tetap mengalami perubahan. Apakah dari janin menjadi bayi, bayi menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa akhirnya menjadi lansia, akhirnya dari hidup sampai kepada mati, siap mati berbangkit, akhirnya masuk surga. Itulah perubahan yang terbaik. Tetapi perlu kita memiliki satu penuntun agar perubahan itu berjalan secara teratur, tidak mengalami hal-hal yang merugikan. Karena bagi kita sebagai hamba ciptaan Allah, perubahan yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran itu disikapi dengan satu kewajiban, yaitu belajar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang yang beriman, didiklah keluargamu, dirimu dan keluargamu, supaya jangan menjadi penghuni api neraka. Nah, ketika kita berbicara tentang penghuni api neraka, pembicaraan itu adalah pembicaraan agama. Maka kalau manusia dalam perubahan kehidupannya tidak ingin menjadi ahli neraka, maka terlihatlah di sana bagaimana pentingnya menyandingkan pendidikan sebagai salah satu cara merubah itu dengan nilai-nilai agama. Dan ini mutlak. Kenapa? Karena memang kita itu diciptakan oleh Allah dan agama itu diturunkan oleh Allah. Diturunkannya agama untuk menuntun supaya perubahan yang kita alami itu tetap berada pada posisi keberuntungan. Sebab mereka yang hidupnya berubah tetapi tidak dipengaruhi oleh nilai ajaran agama, maka banyak perubahan itu dialami dengan kerugian. Jadi tidak heran kita kenapa Allah bersumpah dengan masa yang dilalui oleh manusia. Ayatnya mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu membangkitkan perhatian itu demi masa. Allah mengajari kita untuk betul-betul merasa penting pada sesuatu yang penting. Caranya dalam Quran itu dengan sumpah. Apa isinya? Manusia itu pasti rugi. Kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling mengajak kepada kebenaran dan kesabaran. Nilai pendidikan itu harus yang bernuansa iman supaya perbuatan dia melahirkan manfaat. Manfaat itu disebut di situ amal soleh. Amal yang mendatangkan kesolehan, kebaikan, kesejahteraan. Kemudian tawasau, tausiah. Ini prinsip pendidikan itu. Pendidikan itu ada yang mendidik, ada yang dididik.
Kita semuanya objek pendidikan. Mulai dari bayi, balita, ada PAUD. Bahkan kalau dalam Islam itu minal mahdi ilal lahdi. Maka dalam kandungan ini adalah wilayah di mana seorang ibu menjadi guru bagi bayinya. Makanya kondisi emosional seorang ibu mempengaruhi pembentukan saraf anak. Maka disuruh ibu hamil dalam Islam itu supaya dibantu dia. Jangan sampai dia bekerja sulit. Tanggung jawab suami perhatikan. Jangan sempat ibu mengandung capek. Nanti lahir anak ada kelainan. Dibantu, disenangkan. Ya, dikasih sama dia waktu untuk beribadah. Karena jiwa yang tenang, itu kalau ada janin yang sedang dia kandung, dibentuknya janin itu, saraf-sarafnya itu kuat dan tenang. Begitu. Begitu nanti dia melahirkan, apakah melahirkan itu dengan operasi atau normal, bagus, itu enggak ada masalah. Karena itu ada pengetahuan yang berkaitan dengan itu oleh kedokteran. Tetapi mereka yang memproses bayinya itu dalam posisi ketenangan, walaupun dia dioperasi, itu sehat, selamat. Sehingga air susu seorang ibu yang tenang batinnya menyusukan anak, membentuk lagi urat, daging dan tulang yang sehat. Itu dari kandungan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Pendengarkan yang baik-baik. Selawat, zikir, nasihat, kata-kata lemah lembut. Tidak boleh berkata kasar sama anak. Dalam teori ilmu jiwa, sekali kita berkata kasar kepada anak, memori-memori kebaikannya hilang sekian banyak. Makanya lemah lembut sama anak. Jangan keras, jangan kasar. Islam tidak suka. La taghdab, la taghdab, la taghdab, kata Nabi. Jangan menjadi orang pemarah. Ya, kenapa? Karena orang yang mendengar tidak suka. Wasam wala besar. Ketika dia melihat, tunjukkan contoh-contoh yang baik. Semua kita manusia makhluk pencontoh. Ya, makhluk pencontoh. Makanya pakaian ibu-ibu kan mirip semua kan. Karena suka mencontoh. Paling-paling warnanya saja yang lain-lain. Mereknya sama. Ya, kalau merek itu ada hubungannya dengan harga kan. Ada orang yang suka beli merek, walaupun kainnya biasa saja. Itu maka laku Monza kan itu. Karena mencari merek dia. Padahal kainnya udah lama ya kan. Ya. Jadi pencontoh, kita mencontoh. Semua mencontoh. Tapi yang dicontoh itu uswatun hasanah. Ya, kepemimpinan efektif itu harus kita tampilkan. Karena di situ ada pendidikan yang efektif. Apa? Contoh. Posisi contoh mencontoh dalam mendidik anak. Itu banyak orang yang tidak paham. Ya, kepada generasi muda kita, kalau mereka melihat contoh yang tidak baik, sebagus apapun kita mendidik mereka, contoh itu lebih berpengaruh. Jadi kita mencontoh yang baik-baik. Apa yang menyuruh itu? Agama. Salat. Apa kata? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kamu salat, contoh aku, kata Nabi. Jangan contoh yang lain. Apa lagi? Puasa kalian, contoh saya. Khuzu anni manasikakum. Haji kamu, contoh saya. Sehingga semua kehidupan kita harus mencontoh Nabi. Ini nilai pendidikan agama. Jadi Islam mengajarkan supaya generasi satu ke generasi yang lain tidak hilang nilai kebenaran, tidak hilang nilai kemuliaan, dan tidak hilang nilai kebaikan. Yang tiga ini,
Agama mengakui kebaikan, menyuruh kebaikan, perbanyak kebaikan. Agama menyuruh kemuliaan. Supaya manusia hidup mulia, membela kemuliaan. Sampai kalau dia merasa hilang kemuliaan dia, dibuka proses kesempatan membela kemuliaan lewat hukum. Jangan dihina. Banyak orang merasa terhina. Hari ini mengadu ibu tak mengadu. Kalau viral di media sosial, awas ada aparat yang menindaklanjuti. Hati-hati, jangan melakukan penghinaan kepada orang lain. Begitulah manusia ini butuh kemuliaan. Maka nilai kebenaran dan kemuliaan serta kebaikan itu tidak boleh dipisah. Jadi hidup ini bukan untuk mendapat manfaat saja. Bukan hidup untuk apa saja, mulia saja. Tapi harus benar. Karena ingin mulia tak benar tak betul. Baik, Masya Allah Buya. Tentu kenapa anak-anak santri dari Pondok Pesantren Nur Ar-Raudhiyah ini pakai serban, karena buyahnya mencontohkan pakai serban ya kan. Mudah-mudahan berapa tahun akan datang, 10-20 tahun akan datang anak-anak santri ini pula yang duduk di sini Buya ya. Iya, tidak tertutup kemungkinan dan besar betul kemungkinan. Siapa yang paling mantap serbannya nih Buya ya. Iya. Dan ibu-ibu di sini luar biasa juga, jilbabnya, bajunya ini menjadi contoh akan datang bagi generasi-generasi muslimah yang akan datang. Nanti 20 tahun akan datang masih terekam nih di YouTube ibu. Ma, ini nenek saya lah yang menggantikannya. Jilbabnya rapi, bajunya cantik, wajahnya cerah, kacamatanya pun matching. Baiklah, pemirsa yang berada di rumah, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi insya Allah. Setelah pesan-pesan berikut ini, tentu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Siapa pula nembak burung ini? Aduh. 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 Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah. Masih semangat ibu-ibu? Adik-adik masih semangat? Masya Allah. Ini belum setengah perjalanan ya. Dan pemirsa yang berada di rumah seperti biasanya tadi saya menjanjikan untuk kesempatan bertanya dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Judul kita adalah Pendidikan Agama bagi Generasi Milenial. Tadi Buya sempat menyampaikan bahwa begitu pentingnya pendidikan agama ini karena waktu semakin berjalan nih Bu ya kan Ya. terus berjalan hingga tidak ada hentinya, tak pernah waktu itu berhenti Bu ya. Gak pernah kita tetap di waktu asar nih ngaji bareng nih, lama-lama akan berakhir dan nanti akan ketemu pada kesempatan berikutnya. Kalau tidak diisi dengan nilai-nilai agama ini sangat sayang sekali ya, tentu sangat penting sekali. Nah ibu-ibu mungkin ya sembari menunggu pemirsa yang di rumah ingin bertanya, mungkin ada ibu-ibu yang sudah mempersiapkan pertanyaan yang ingin bertanya, silahkan kita persilahkan siapa, atau adik-adik yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang silahkan. Baik.
Oh baik, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ya, singkat saja. Nama saya Ermawati Ustadz dari komunitas Ikawambi, Ikatan Wanita Muslimah Binjai. Pertanyaan saya Ustadz, di zaman teknologi saat ini, zaman milenial anak-anak zaman sekarang ini, sehingga sosial kontrolnya orang tua tidak bisa diatasi, sehingga anak-anak berdampak, apalagi global untuk HP, sehingga HP yang dimainkan itu bukan lagi yang berbentuk positif, tetapi kebanyakan negatif. Pertanyaannya, Sehingga Ibu? untuk ruang belajar pun tidak ada waktu lagi. Baik. Pertanyaan saya Ustadz, apa kiat-kiat orang tua untuk mengatasi anak-anak seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, mohon bersabar, kita ada mendapatkan pertanyaan ini insya Allah dari pemirsa di rumah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Bapak Alfian di Canggang. Baik, silahkan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bu ya, saya ingin bertanya dasar daripada agama Islam itu kan mengucap 2 kalimat syahadat. Lanjut. Ya, Jadi terus di Bapak. dalam tasawuf awaludin ma'rifatullah. Iya. Ya, Jadi pertanyaan makna daripada mengucap 2 kalimat syahadat itu kan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Iya. Lanjut. Bukan saya beriman kepada Allah. Jadi tentang persaksian ini, bagaimanakah persaksian yang sebenarnya atas dasar Islam itu, Bu ya? baik. Iya. Sudah cukup, Bapak? Udah. Baik. Kemudian yang kedua, Bu ya, kapan waktu kita mengerjakan rukun Islam yang pertama itu, Bu ya, dengan sebenar-benarnya? Baik. Iya. Baik. Sudah cukup, Bapak? Yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi, bukan beriman, Bu ya. Baik. Baik. Sudah. Baik, sudah cukup Bapak ya? Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, ini ada 2 penanya, satu dari rumah dan satu dari studio. Sudah bisa ditangkap ini pertanyaannya, Bu ya? Baik, dipersilakan Bu ya. Alhamdulillah, pemirsa kita dahulukan sebentar. Menyangkut masalah 2 kalimat syahadat dan iman gitu. Jadi mana duluan gitu kan. Kalau dari prinsip kita kenal ada 2 rukun ya. Rukun iman dan rukun Islam. Ketika Nabi ditemui oleh Jibril, ya Muhammad, ma huwal iman, ma huwal Islam, wa ma huwal ihsan. Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan? Secara tegas Nabi menjawab, al-iman an tu'mina billah, dan seterusnya. Wal Islam an tashhada an la ilaha illallah, dan seterusnya. Wal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagi seorang muslim, apakah itu rukun iman, rukun Islam, ini tidak bisa dipisahkan dan dibedakan. Tapi dia wajib mengimani yang pertama, rukun iman itu 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada kitab-kitab, dan kepada takdir, baik yang baik maupun yang tidak baik. Ini rukun iman yang kita terima secara simai. Ada di dalam Quran, ada dalam hadis. Maka setiap muslim wajib percaya. Tidak bisa kenapa ditanya, kenapa kita harus percaya? Memang itulah kita dengan kasih sayang Allah diajari hal-hal yang wajar untuk dipercayai. Kalau muslim wajib untuk diimani dan dipercayai. Dari keimanan itulah maka kita pun menerima perintah yang disebut dengan rukun Islam. Dimulai dari syahadat sampai melaksanakan haji.
Orang yang sudah percaya dan tidak lagi ada keraguan, seberat apapun perintah baginya menjadi enteng. Itu makanya yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini, itu adalah persoalan-persoalan keimanan, supaya apa yang diperintahkan Allah menjadi kewajiban kita, enak kita ngerjakannya. Jadi di situ. Jadi kapankah kita melakukan persaksian? Itu banyak yang diwajibkan. Kalau yang belum muslim, maka ketika dia akan masuk Islam, dia wajib bersahadat. Dia wajib disyahadatkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu syahadatain, 2 kalimah syahadat di dalam Islam. Di atasnya lah berdiri kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji. Enak mengerjakan sholat karena kita sudah bersahadat. Enak memasukkan syahadat di dalam sholat karena kita sudah beriman. Maka kalau untuk sampai ke tingkat itu, marilah kita belajar tauhid supaya kita ma'rifatullah. Karena orang yang tahu dia tentang ajaran iman, iman itu juga namanya ajaran tauhid, itu yang diajarkan kepada kita tentang siapa Allah, siapa nama Allah, siapa sifat-sifat Allah, dan apa perbuatan Allah. Makin banyak kita mengenal Allah, pasti makin cinta kepada Allah, makin yakin kepada Allah, makin istiqomah. Dan ini yang membawa jiwa tenang dan kuat. Nah, kenapa disebut awaludin ma'rifatullah? Karena orang yang paling taat, paling setia, paling istiqomah, itu karena dia sangat mengenal Allah. Nah, makanya sangat baik dibaca setiap saat Asmaul Husna. Kita batasi. Baik Buya, Bapak sudah kita dari cukup. Tangerang. Baik, sudah cukup jelas pertanyaan dari Ya. Bapak yang di Cicanggang nih Buya. Ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu. Ibu nih Buya yang di studio. Tadi yang berkaitan dengan Dengan bagaimana mendidik anak-anak kita di masa milenial. Di masa apapun anak-anak kita ini tumbuh berkembang, dia tetap anak kita. Ingat itu. Anak kita tetap anak kita. Tak mungkin anak orang lain jadi anak kita. Kalau sudah anak kita, pasti berlebih dari siapapun. Maka ketika kita menyayangi anak-anak kita, apapun kondisinya, kalaupun kita merasa dirugikannya, kalau dirugikannya itu adalah orang yang menyayangi kita, orang yang kita sayangi, biasanya sebanyak apapun yang dirugikannya tak akan merasa rugi. Karena ibu pernah disayangi, sehingga banyak kerugian yang menyayangi, tak pernah disungkitnya. Tak pernah diungkit-ungkitnya. Tak pernah sakit hati dia. Karena memang untuk engkaulah ini. Itu luar biasa. Tapi karena banyak kita kadang-kadang tidak sampai merasakan kasih sayang itu, sehingga anak ini kadang kita anggap merugikan. Saya tidak pernah saya merasa anak saya itu merugikan saya. Kenapa? Karena Allah menciptakan dia sebagai anak saya. Maka saya akan bertingkah laku dalam situasi apa sifatnya, apa karakteristiknya, apa perbedaannya dengan orang lain. Baik, Masya Allah Buya, mohon ditahan Buya, ini kembali ada pemirsa dari rumah yang terhubung bersama kita, Masya Allah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, dengan siapa, dari mana Ibu? Boleh bertanya Ustaz? Boleh. Boleh Ibu, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Dengan siapa, Oh dari iya, mana? nama saya Rahmaniah dari Medan. Baik, silakan pertanyaan Izin Ibu. bertanya Buya, Iya. kenapa harus mengenal diri dulu baru bisa mengenal Allah? Dan bagaimana cara mengenali diri Buya biar bisa sampai kenal sama Allah? Itu terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, nampaknya judul kita ini pendidikan agama nih haus juga nih yang lansia nih Bu ya, bukan hanya ibu-ibu orang tua. Bagaimana cara mengenal Allah, sementara di situ kita harus mengenal diri terlebih dahulu nih Bu ya. Jadi itulah sebabnya ada kaidah man arofa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, kenallah dia kepada Tuhannya. Arti kenal diri itu, ma'rifatun nafsi, itu kita tahu kadar kemampuan kita, sifat-sifat kita, nikmat yang kita terima, yang kita gunakan. Itu semuanya mesti kita amati, kita gunakan, kita rasakan. Sehingga tidak ada orang yang ingin segala yang ada pada dirinya hilang, berkurang. Dan kalau itu terjadi, dia akan sedih, dia akan stres dan sebagainya. Tapi juga harus diakui, tidak ada manusia yang bisa hidupnya sempurna. Dan tidak ada yang bisa menetap. Karena itu tadi prinsipnya kita sebut, manusia ini adalah makhluk yang mengalami terus-menerus perubahan-perubahan. Maka pendidikan itu penting supaya kita mampu dan bijak menghadapi perubahan. Lalu bagaimana kita mengenal diri kita? Ada diri kita itu dikenalkan oleh Allah. Kamu kuciptakan dari tanah, habis itu dari sperma, habis itu dari segumpal darah. Lalu darah itu berbentuk daging, daging itu akan dibentuk. Ada yang laki-laki, ada perempuan. Kalau sudah laki-laki sifatnya begini, perempuan sifatnya begini. Apakah kamu tidak percaya bahwa penciptaan kamu itu adalah keinginanku, kata Allah. Itu Quran itu menjelaskan kepada kita supaya kita memikirkan apa yang dijelaskan oleh Quran itu persis dengan apa yang kita alami. Bukan beda, persis, karena Quran itu memberitahu siapa kita. Berarti yang memberitahu siapa kita adalah Quran. Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu kita samakan seperti Allah. Maka kalau begitu orang yang baca Quran itu seperti berhadap-hadapan dengan Allah. Maka dia tahu siapa dirinya sebab Allah mengajari dia. Jadi ada dua hal yang membuat kita tahu diri. Satu, kita sadar siapa kita dengan kelemahan dan kekurangan. Yang kedua, kita tahu pemberitaan Allah itu terhadap diri kita. Kalau begitu, yang benar ini yang mana? Yang kita alami atau yang memberitahu? Pasti kita mengakui. Kalau begitu, yang maha benar adalah Allah yang memberitahukan perubahan kehidupan saya. Nah, lalu kita disuruh mengenal Allah. Iya, karena Allah memperkenalkan dirinya supaya kita berdalil kepada diri kita. Apa itu? Allah maha melihat, engkau melihat. Tapi jangan kau samakan engkau melihat dengan Allah melihat. Karena Allah tidak sama dengan apa dan siapapun. Kalau engkau melihat, Allah melihat. Allah yang menjadikan engkau melihat. Selagi engkau melihat, gunakan penglihatan itu. Kenapa? Karena melihat itu sifat Allah, maka segala penglihatan milik Allah, segala pendengaran milik Allah. Tidak mungkin ada dokter mampu menciptakan penglihatan walaupun dia ahli mata sekalipun. Tidak akan ada satupun dokter ahli yang bisa memberikan pendengaran walaupun dia ahli telinga sekalipun. THT, kalau pokak tetap pokak. Tuli tetap tuli. Kalau ada ahli dokter mengasihkan orang bisa mendengar, sudah selesai persoalan. Masya Allah. Di situ dia. Jadi ketika kita sadar kelemahan kita, taulah kita yang memberikan itu adalah Allah. Maka disuruh bersyukur. Kenapa? Kalau kamu engkar, ada tindakan lanjutan. Ditanya Allah, kemana kau gunakan? Nah di situ kenanya. Kenapa inna azabila sadid? Kau kasih tapi kau gunakan untuk dosa. Kena. Baik. Kalau macam begini kita, mana pula berdosa ini? Datang bawa duit masing-masing ke TPRI, duduk. Baju ini berapa nih harganya? Justru berpahala. Mencucinya berapa banyak itu? Masya Allah. Setengah mati keringat banyak, menggosok lagi. Dipakai 1 jam, habis itu cuci balik. Yang paling susahnya Bu ya, menjaga supaya jangan kusut duduk. Nah itulah, dari imam, ya. sehingga payah awak duduk, takut kusut. Masya Allah, mohon ditanya. Jadi ini tak ada nilai, jangan silap. Ketika ditanya Allah, kemana kau gunakan harta? Ngaji bareng di TPRI ya Allah. Ketemu dengan ulama ya Allah. Apa hubungannya? Nabi menyuruh ya Allah suka nengok ulama. Suka mendengarkan kata ahli ilmu agama. Nabi mengatakan siapa yang suka melihat ulama mendatangi ahli ilmu agama seperti dia duduk di majelisku kelak bersamaku di dalam surga. Begitu hebatnya. Karena yang dibicarakan ini apa?
kesenangan Allah, keriduan Allah. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku sangat ridho Islam itu agamamu, kata Allah. Masya Allah. Hebat ayat itu, luar biasa, membuat kita yakin istiqomah dan mulia. Tak perlu mengkampanyekan itu. Baik. Nggak perlu. Masya Allah. Baik. Cukup kita rasakan betapa ridhonya Engkau ya Allah. Engkau jadikan aku sebagai penganut muslim. Yang menjadikan kita penganut muslim itu Allah. Biar kita rasakan syukurnya. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Yang membuat kamu tidak sama itu aku, kata Allah. Supaya apa? Perbedaan itu ku bikin sama kamu. Sebesar apa syukur kamu. Sebesar apa sabar kamu. Jangan kamu bikin kamu berbeda dengan orang lain. Menjadi penyulut dosa. Menambah pertikaian. Memaksa orang lain sama dengan kita. Adalah sebuah kekeliruan. Karena Allah yang menjadikan kita berbeda. Baik. Masya Allah Buya. Luar biasa. Mohon ditahan Buya, semakin semangat berapi-api ini menyampaikannya Buya. Ngaji itu mesti semangat. Baik, Masya Allah. Baik Ibu-Ibu, mohon ditahan. Insya Allah kita akan kembali nanti Buya. Insya Allah akan disampaikan dengan lebih menarik lagi. Tentunya tetaplah para pemirsa yang di rumah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih karena Anda masih tetap bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, masih semangat Ibu? Masya Allah. Baik, kalau karena masih semangat, saya kasih kesempatan untuk bertanya ini dari kesempatan dari Majelis Ta'lim PMTI dulu. Ya, silahkan Ibu. Saya bernama Ibu Safrida dari pengajian PMTH Medan Petisa. Saya mau bertanya Ustadz, karena saya seorang guru. Masalah dijet dengan anak didik ini, bagaimana kita mengatasinya dengan agama, atau kita memperdalam agamanya, atau kita memperdalam ilmu biasa gitu. Tapi saya lihat karena di TK ini terlalu banyak yang lebih memilih dijet. Saya tidak tahu apa sebabnya. Karena orang tua. Jadi saya mau bertanya, bagaimana kita mengatasi anak yang nol dari dasar itu Ustadz? Baik. Apa saya memperdalam agama? Gitulah Ustadz, karena namanya untuk TK. Baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita dengarkan dulu ya, mewakili generasi milenial nih. Mungkin ada anak-anak dari santri dari Pondok Pesantren Nur Ar-Raudhiyah yang sudah tidak sabar bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya adik-adik? Baik, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pesantren Modern Nur Ar-Raudhiyah ingin bertanya, untuk seusia kami. Ya silakan. Untuk seusia kami, pendidikan agama itu untuk apa Bu ya? Baik, Masya Allah. Ini pertanyaannya cukup dalam ini Bu ya. Masya Allah. Baik, ini Bu ya ada dua pertanyaan, dirangkum saja Bu ya. Karena waktu kita singkat. Pertanyaan dari Ibu Guru tadi dan dari santri muridnya. Silahkan Bu ya. Pertanyaan Ibu itu penting dan orang tua harus tahu. Jangan sempat orang tua tidak tahu bahwa anaknya yang sedang mengalami perkembangan itu harus terus-menerus diintervensinya dengan nilai-nilai agama. Sebab bayi, balita sekarang ini memegang medsos itu hampir lebih lama dari ayahnya. Dari omaknya. Omaknya masih sempat memasak, ya bayinya ditidurkan oleh itu dia dengan segala isinya. Kadang anak itu pun sudah pandai memilih mana yang dia senangi. Nah, maka di sini tidak ada cara lain kecuali berlomba. Mana yang kita biarkan? Dia menyayangi kita, kita menyayangi dia, atau dia menyayangi benda-benda itu. Jadi kalau tidak ada perlombaan antara kita dengan anak itu, kita biarkan saja, sama dengan membiarkan anak berkembang dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Baik lingkungannya baik dia, tak baik lingkungannya rusak dia. Itu adalah karena situasi. Secara prinsip
orang tua diwajibkan untuk melihat perkembangan anaknya dan menyesuaikan apa yang pas. Jadi ketika anak mulai pandai bicara, ajarlah dengan kalimat-kalimat apakah Allah atau lain-lain sebagainya. Ketika anak mulai bisa mendengar, maka otomatis kita mendengarkan yang baik-baik. Dengan berulang-ulang. Karena akan bisa dia ucapkan sesuatu dengan cara dia mendengar berulang-ulang. Itu dia, mulai dari pendengaran sampai pada bicara, sampai kepada penglihatan tadi. Kenapa? Karena dia berkembang. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Hati. Jadi kalau orang tua membiarkan perkembangan anak itu, jangan heran. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Di antara istri dan anak-anakmu itu awas ada yang jadi musuhmu. Hati-hati kamu kepada mereka. Jadi mari kita pahami perubahan sekarang ini. Tadi kita bicara soal milenial. Dalam situasi apapun perkembangan manusia, agama jangan sampai tidak dianggap penting. Karena dia datang dari Allah dan kita diberikannya kekuatan dengan menghayati, mengimani dan mengamalkannya. Insya Allah perubahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dengan pedoman petunjuk agama, selamat kita melewatinya, kuat kita menghadapinya, dan insya Allah jauh dari bencana. Anak tidak bisa dibendung dari kecanggihan teknologi informasi, tapi dengan kasih sayang yang kita berikan pasti tersentuh batinnya untuk memahami dirinya. Jadi jangan robah kasih sayang orang tua dengan perkembangan sekarang ini. Dengan dasar itulah kita mendidik anak-anak kita. Baik, Bu. Apalagi kepada generasi muda yang tidak percaya kepada ilmu dan agama yang bakal berguna bagi masa depan dia. Ini kalau anak-anak tidak kita dampingi, yang penting tidak merasa mereka penting. Itu maka sekarang tinggi tingkat kesulitan menghadapi anak-anak kita seusia. Anak-anak pesantren kita yang usianya ada yang di SMP, ada yang di SMA, berarti antara 13 sampai kepada 17 tahun. Ini usia remaja. Tapi begitu mereka diyakinkan oleh orang tuanya ilmu itu benar, agama itu benar. Dalam tahap usia dia lanjutannya, dia pasti berkata, untunglah aku dulu belajar agama di pesantren. Perkataan itu kapan muncul? Mungkin 10 atau 15 tahun akan datang. Dan ketika itu dia sudah menjadi pemimpin. Hari ini menjadi calon pemimpin. Santri itu calon pemimpin. Tidak perlu masuk pesantren kalau memang tidak dididik untuk menjadi pemimpin. Biarkan aja dia berkembang di luar. Tapi kalau dia dididik di pesantren, itu adalah calon-calon pemimpin yang nanti berpikirnya handal. Tetapi imannya kuat dan amalnya soleh. Serta akhlaknya mulia. Itu harus kita sampaikan kepada mereka. Itu sekarang yang sangat mahal. Kenapa? Jumlah orangnya sedikit. Biasanya makin sedikit jumlahnya, makin banyak kebutuhannya, makin tinggi harganya. Jadi nilai jual anak-anak kita dari pesantren besok pasti lebih mahal. Maka jangan ragu memasukkan anak ke pesantren. Ada orang yang mencabut anaknya dari pesantren, dananya lebih tinggi. Kenapa? Karena anaknya bebas. Dia minta pulsa, dia minta minyak, dia minta makan siang, dia minta lebih 101 hari. Jiwanya tak aman sebelum anak pulang. Di pesantren nggak sampai 100.000, udah aman, tenang, tidur nyonya. Hai, Masya Allah, Bu. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Iya. Baik, Bu ya. Ini tidak terasa waktu kita nih, Bu ya. Ini, Bu ya, untuk kalimatul ikhtitam, Bu ya. Kesimpulan supaya orang-orang tua juga kami generasi muda ini semakin sadar bahwa pentingnya pendidikan agama untuk bagi generasi milenial ini, Bu. Persilakan, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman itu tenang hatinya karena mengingat Allah. Ketahuilah bahwa mengingat Allah itu tenang hati. Kenapa Allah mengingatkan ketenangan hati? Kunci kekuatan manusia menghadapi kehidupan dalam masa apapun dengan segala bentuk situasi yang dihadapi, itu harus hatinya kuat.
Yang dimaksud hati kuat di sini menurut ulama tasawuf adalah berfungsinya jantung yang sehat. Kalau jantung kita sehat, semua alat di dalam berfungsi baik. Iza soluhat soluhat, wa iza fasadatil fasadat. Kalau dia tidak baik anggota di dalam, tingkah laku tidak bisa bagus, cara berpikir rusak dan sebagainya. Oleh karena itu, kuatkan hati, tenangkan hati, mengamalkan ajaran agama, intinya fungsikan batin dekat dengan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi hakikat orang taat beragama itu nampak dia taat beribadah. Baik. Kesimpulannya di sana. Masya Allah, terima kasih Buya atas tausiah dan nasihatnya. Masya Allah, semoga ini dapat dihayati dan dapat diamalkan bagi para pemirsa yang berada di studio dan juga pemirsa yang mendengarkan di rumah. Baik ibu-ibu, Masya Allah, terima kasih banyak ibu. Kita sudah berada selama hampir 1 jam di ngaji bareng ini. Mohon maaf mungkin banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, tapi nanti lain kali insya Allah ada kesempatan bisa bertanya dengan Buya secara langsung ya, atau nanti di kesempatan ngaji bareng berikutnya ya, dengan busana yang baru juga insya Allah. Dan adik-adik, Ustadz, sekarang mungkin pahit ya dalam pesantren, tidak pernah nonton TV ya, tidak pernah dengar radio, tidak pernah megang gadget, dan itu pernah juga dialami oleh saya sendiri. Dan alhamdulillah berkat pesantren itu ya alhamdulillah kita ke Bahrain, ke Dubai, ke Sri Lanka, ke Oman karena berkat bahasa dan pribadi mandiri itu insya Allah. Ini malah lulus kabarnya ke Maroko ya. Ustaz kita lulus diterima di Maroko. Jakarta ya, di Jakarta ya. Alhamdulillah. Tapi beliau pilih yang di Jakarta saja. Alhamdulillah. Baik, semangat ya insya Allah menjadi generasi yang seperti kata Buya nilai jualnya lebih tinggi insya Allah. Dan ibu-ibu jangan kecil hati, jangan sedih ketika anak-anak masuk pesantren ya. Karena itu pendidikannya sedih sekarang tapi bahagia di akhir nantinya insya Allah. Terima kasih ibu-ibu. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Dan pemirsa yang berada di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan apa yang disampaikan Buya tadi sangat berharga bagi kita, bahwa tugas dari orang tua itu sangat besar sekali, dan generasi muda sangat besar sekali tanggung jawabnya untuk kedepannya bagaimana bisa mengembangkan, mensyiarkan agama, menjaga persaudaraan. Dan tentu di tengah-tengah merosotnya akhlak karena informasi teknologi yang sungguh sangat pesat sekarang ini, maka hendaklah kita terus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan orang tua agar terus melakukan pengawasan kepada anak-anak supaya kedepannya Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.